Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Denny Mokrompit, lelaki ganteng dari Kota Mobagu. Nah, kali ini saya mau menanggapi beberapa pemberitaan yang kemudian oleh beberapa media juga mau konfirm ke saya, tapi saya dalam perjalanan, ada urusan di luar daerah, baru pulang, dan alhamdulillah kali ini juga ada wartawan datang, maka saya kasih klarifikasi ataupun hak tanggapan balik atas pemberitaan itu melalui siaran langsung, biar masyarakat juga tahu. Karena pemberitaan itu kan sudah tersiar secara umum, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dan juga melalui media sosial sudah menyebar informasi itu. Bahwa di tengah kesibukan saya dan LBI ya mengangkat kembali dan memperjelas masalah dugaan korupsi di Pasar Genggulang yang merupakan mega korupsi miliaran rupiah. Kemudian kami sementara concern dengan urusan itu dan juga beberapa dugaan korupsi di beberapa instansi ya. Nah, di tengah kesibukan itu sampai pada akhirnya saya harus ke luar daerah kemarin. Begitu di luar daerah saya dapat informasi pemberitaan yang mana Denny Mokrompit sudah dipolisikan oleh Wali Kota Kota Mobagu. Nah, terkait dengan hal apa yang dipolisikan, ternyata yang dipolisikan itu adalah tragedi pengambil alihan atau penyerbotan pemerintah Kota Kota Mobagu terhadap markas Laskar Bogani Indonesia, yang dimana kami meminjam gedung KUD ya, Puskut ya, Sulawesi Utara, yang kemudian diambil alih oleh pemerintah. Nah, di situ ada perlawanan dari LBI yang menempati itu. Dalam perlawanan itu ada beberapa ucapan saya ya, yang diantaranya melalui pemberitaan itu menyatakan katanya akibat dari ucapan saya itu sehingga saya dilaporkan oleh Wali Kota Kota Mobagu, Insinyur Hajat Tatongbara. Apa-apa perkataan yang dilaporkan itu? Pertama, saya menyebut wali kota teroris. Kedua, katanya saya menyebut wali kota radikal. Ketiga, saya menyebut pemerintahan Firaun. Keempat, saya menyebut kata kurang ajar lah. Seperti itulah yang ada ucapan-ucapan itu yang kemudian dengan ucapan itu dipolisikan. Nah, di sini yang perlu saya klarifikasi kepada teman-teman ya, wartawan pers ya, dan juga masyarakat umum. Pertama, bahwa it's okay ketika saya dilaporkan ya, saya kapasitas waktu itu bertahan di sekretariat dalam kapasitas sebagai pengurus LBI, saya wakil ketua umum ya. Nah, jika kemudian akibat dari kami mempertahankan sekretariat kami kemudian dipolisikan, kami sangat menghormati ya mekanisme hukum yang sudah ditempuh oleh pemerintah Kota Mobagu, karena negara kita negara hukum ya. Dan saya yakin ya, meskipun wali kota baru memberikan pinjaman kepada Polres untuk dijadikan kantor Polres yang sementara di Kota Mobagu, meskipun seperti itu kedekatan pemerintah eksekutif dengan yudikatif, tapi saya yakin Polres itu punya sikap profesionalisme yang tinggi. Saya kenal siapa Kapolres baik saat ini ataupun sebelum-sebelumnya, sehingga mereka akan bekerja secara profesional untuk memproses kasus ini, tidak serta-merta dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, di sini saya mau tanggapi. Pertama, bahwa posisi saya pada saat itu saya sebagai korban ya, korban sebagai pengurus LBI yang kemudian diperlakukan dengan tidak bermoral oleh aparat ya, yang dalam hal ini atas pemerintah, atas perintah daripada Wali Kota Kota Mobagu. Kenapa saya katakan itu merupakan perbuatan zolim ya? Nah, di sini perlu permakluman kepada masyarakat bahwa gedung itu dari LBI meminjam kepada Puskut Sulawesi Utara. Kami pinjam gedung itu, pinjam pakai, dan Puskut itu meminjamnya secara resmi, ada tulisannya. Kemudian seiring giliran waktu, Pemda mau ambil, pemerintah Kota Mobagu mau ambil gedung itu. Nah, dalam pengambil alihan itu, permintaan kami untuk mengosongkan itu, terjadi komunikasi dengan pemerintah kota. Nah, dalam komunikasi itu, terakhir kami komunikasi, ya, kurang lebih pertengahan bulan Maret lalu, karena kasus ini dari bulan lalu, yang nanti kami sudah serius sementara mengusut masalah dugaan korupsi di Kota Mobagu, kemudian kasus itu diangkat. Padahal harusnya kan, kalau kasus dari bulan lalu sudah diangkat kemarin-kemarin. Kenapa nanti kami sudah sibuk membongkar dugaan kasus korupsi di Kota Mobagu, kemudian kasus ini mau diangkat. Tapi ya kami tetap menghormati itu. Mungkin nanti sekarang wali kota punya kesempatan untuk itu. Nah, jadi terhadap di gedung itu sudah ada komunikasi awal dari LBI, Puskut dengan pemerintah. Terakhir itu pertengahan atau kurang lebih minggu terakhir bulan lalu,
diadakan hearing atau pertengahan bulan lalu diadakan hearing atau pertemuan antara LBI dengan pemerintah kota. Di sana saya jelaskan ya, saya dari LBI ya dengan teman 4 orang. Sana saya sudah jelaskan bahwa keberadaan kami di situ, kami itu atas seizin daripada Puskut. Puskut yang menguasai, maka yang punya hak mengeluarkan kami itu Puskut. Tidak ada orang lain yang bisa. Kecuali Puskut sudah perintahkan, keluarkan kami dari tempat yang kami pinjam itu, baru kami keluar. Bukan pemerintah, kami nggak ada urusan dengan pemerintah. Tapi waktu itu pemerintah ngotot, harus keluar. Nah, di situ saya klarifikasi. Saya cross-check. Alasan apa pemerintah mau memaksakan kami keluar? Konon katanya, mereka punya sertifikat. Tunggu dulu. Persoalan objek ya dan subjek itu harus jelas. Kalian punya sertifikat, tapi de facto gedung dan bangunan itu dikuasai oleh Puskut selama ini. Sudah lebih dari 50 tahun loh. Jadi waktu itu juga saya kasih contoh. Misalnya kantor wali kota ya. Kemudian ada yang belakangan ada yang datang membawa kar misalnya. Kasih lihat ke wali kota. Ibu wali misalnya ya. Ini ada kar kita PTT punya ini tanah ini. Apakah serta-merta pegawai wali kota itu harus keluar dari gedung situ kemudian diserahkan? Kan tidak. Buktikan dulu kar itu apa benar kalian punya PT yang punya tanah yang dibangunkan kantor wali kota atau tidak. Setelah pengadilan menyatakan terbukti secara yuridis formal sudah inkrah Mahkamah Agung, silakan eksekusi resmi. Itu saya sudah kasih contoh seperti itu. Contoh lain saya bilang, ada orang jual motor, BPKB belum dirubah setelah dijual. Kemudian 10 tahun kemudian ya, anak dari penjual motor ini datang ke saya misalnya, Pak, ayah demo, itu motor itu kita Bapak punya. Loh, buktinya apa? Ini dan ada BPKB, kita Bapak penama. Iyo, itu kan Bapak penama BPKB karena ayah dengan Bapak Batamang. Makanya ayah sondak balik nama. Jadi, itu motor 10 tahun Pak ayah, masih tetap dengan Bapak penama, STNK juga dengan Bapak penama. Tapi so jual Pak ayah. Ini ada bukti. Kalau kemudian, oh kita nyanda, STNK, BPKB kita Bapak penama. Berarti kita punya. Tunggu dulu, ini kan ada transaksi yang Anda tahu. Mau ambil motor, nggak boleh. Kita sudah kuasai di atas 5 tahun, 10 tahun. Buktikan, silakan ke pengadilan. Buktikan bahwa motor itu memang anak Bapak punya karena BPKB atas nama anak Bapak. Tapi anak Bapaknya nggak menuntut selama ini, ya. Kemudian belakangan ngane menuntut, buktikan di pengadilan. Kalau terbukti bahwa itu anak Bapaknya nggak jual, ya, dan saya tidak beli, baru ngani boleh ambil di motor. Begitu contoh yang saya kasih sama dengan bangunan Puskut. Kalau pemerintah bilang pemerintah ada sertifikat, pada kenyataannya berganti-ganti perusahaan sewa di tempat itu, justru sewanya ke Puskut. Termasuk pemerintah juga pernah meminjam gedung itu untuk dijadikan kantor, kalau nggak salah dulu inspektorat ya, pinjam ke Puskut ya. Kemudian belakangan juga ada beberapa PO kendaraan situ, nyewanya ke Puskut ya, bukan ke pemerintah. Terakhir ya, bahwa PBB ya, pajak bumi dan bangunan, kemarin kan siapa menempati dia yang membayar. Oke, kami dari LBI yang bayar tuh pajak ya, bumi dan bangunan. Tapi pajak itu atas nama Puskut. Pemilik gedung dan bangunan atas nama Puskut di pajak bumi dan bangunan. Kalau ngoni bilang ngoni serta ngoni punya itu bangunan dan tanah, kenapa PBB itu atas nama Puskut? Harusnya kan atas nama sesuai sertifikat. Tapi kenyataannya ini kan tidak. Berarti sertifikat itu yang perlu dipertanyakan, ya. Makanya saya bilang, ya, silakan ngoni ke pengadilan dulu. Kalau pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, PK sudah menyatakan bahwa itu ngoni punya, silakan eksekusi. Mekanisme jalan, inkrah dulu, bukan dengan cara kekerasan, tidak boleh. Buktinya, bukti itu pasar serasi, ya, sudah di atas 50 tahun dikuasai oleh pemerintah. Dasarnya ada sertifikat. Belakangan terjadi gugat mengugat, apa yang terjadi? Sertifikat pemerintah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu contoh, sertifikat itu tidak mutlak bahwa itu semua punya. Jadi jangan terlalu makam puji, ya. Nah, untuk itu saya bilang silakan ke pengadilan. Tetapi ya sangat ya memiriskan. Orang pada tahu gedung itu digunakan oleh LBI untuk kegiatannya, donor darah. Darah saya menetes melalui sekretariat itu, diberikan ke PNI, masyarakat juga begitu. Kemarin juga vaksinasi, hitanan massal, pemeriksaan obat, dilaksanakan aktivitas LBI semua di tempat situ. Kemudian dengan alasan demi hukum kata mereka karena ada sertifikat, mereka datang
dengan arogansi yang luar biasa, ya. Mereka datang dengan pasukan Pol PP, saya nggak hitung berapa ratus yang datang itu, ya. Kemudian ada juga dikawal oleh polisi. Saya lihat juga ada yang berseragam tentara. Nah, ada polisi, ada tentara Pol PP yang maju terdepan, ya. Kemudian hanya berhadapan dengan kami berempat waktu itu, karena kami tidak siap berhadapan secara fisik. Nah, dalam situasi itu hanya 4 orang kami di situ. Sehingga saya minta supaya teman saya, ayo rekam ini proses mereka mau ambil alih gedung ini. Saya nyatakan itu penyerobotan. Karena apa? Tidak dilakukan proses hukum. Gedung yang sudah dikuasai oleh Puskut lebih dari 50 tahun, mereka langsung ambil paksa. Katanya penertiban. Kalau gedung itu disewakan oleh pemerintah, kemudian mau ditertibkan, oke jelas. Atau pemerintah yang bangun, oke jelas. Sekarang tunjukkan bupati siapa yang membangun gedung Puskut itu. Ya, ini semua fakta-fakta hukum nanti akan terungkap di pengadilan apabila kalian mau melakukan proses hukum. Bukan dengan cara begini. Nah, karena kalian melakukan cara begini, sehingga ini saya katakan. Pertama, kalian memerintah kota-kota Bambu secara teroris. Kenapa saya katakan teroris? Apa itu teror? Teroris silakan buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, S. Badudut. Periksa di sana apa itu teroris. Teroris itu kan orang yang menakut-nakuti, mengancam-ancam, ya kan? Yang dengan arogansinya tujuan tertentu untuk menguasai, itu kan teroris. Maka ini dengan cara teroris, dengan menakut-nakuti, dengan mengancam kami, kalian ambil itu. Maka di sini saya katakan pemerintah teroris. Kemudian ada lagi yang saya katakan tadi, pemerintah radikal. Radikal itu apa? Merasa paling pede, merasa paling benar, merasa paling yakin bahwa itu mereka punya, sehingga tanpa melalui proses hukum langsung mereka ambil. Itulah pemaksaan. Itu yang saya katakan bahasa bahwa ini wali kota radikal, ya. Itu yang pemaknaan dari radikal, ya. Kemudian di atas radikal itu apa? Saya sebutkan pemerintahan Firaun. Firaun itu apa? Semena-mena, merasa dia yang paling berkuasai, ya. Maka tidak perlu proses hukum. Yang penting kita ada sertifikat, tidak perlu pembuktian. Silakan duduki. Ini pemerintahan Firaun, saya katakan ada yang melatar belakangi. Dan pada saat saya mengucapkan itu, kondisi psikologi saya seperti apa? Kan diancam, ya, diteror. Pol PP Sukepung, silakan lihat itu DP video. Jadi itu video itu yang beredar bukan jadi serta-merta seperti saat ini kita ada duduk kemudian kita mulai bahujat, misalnya bicara sana sini, bagi badan lain sebagainya. Tidak, itu situasional sifatnya. Saya menyatakan wali kota teroris, wali kota radikal, wali kota pemerintahan Firaun, itu faktanya seperti itu, ya. Saya katakan pemerintahan preman, ya dilakukan secara preman, ya. Anehnya kok, ya. Kalau misalnya kantor polisi sekarang ini, ya, itu ada yang datang menggugat, ya, misalnya pemilik tanah, apakah mereka bisa langsung keluar di situ? Kan proses hukum dulu dong. Kalau sudah ada kepastian hukum, baru lakukan. Nah, jangan karena mentang-mentang ada kuasa, ya, ada Pol PP, digunakan itu untuk melabrak kami dari LBI. Sayang waktu itu kami cuma berempat. Kalau ada 20 kan mungkin terjadi pertarungan fisik, perlawanan fisik. Tapi ya sudah seperti itu, kita perlawanan intelektual saja, ya, lawan dengan otak dulu, ini otot model begini, ya. Jadi ini saya katakan bahwa apapun alasannya, apa yang kami sudah sampaikan, hak kalian untuk memproses hukum, tapi itu argumentasi saya, itu alasan saya kenapa saya menyatakan ini pemerintahan teroris, pemerintahan radikal, pemerintahan arogan, pemerintahan Firaun, dengan alasan-alasan seperti itu yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Denny Mokorompit, lelaki ganteng dari Kota Mobagu, menyampaikan secara langsung melalui yang dibantu oleh pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Dan tambahan sedikit, ini merupakan klarifikasi saya kepada berbagai pemberitaan, dan apabila masih mau minta klarifikasi ke saya, silakan ambil data ini teman-teman wartawan untuk dijadikan pemberitaan. Silakan ambil, dan tetap saya menghormati proses hukum dari wali kota. Biarlah hukumnya akan membuktikan, sebab negara kita ini negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua.